Namun seiring berjalannya waktu, teguran-teguran yang dia terima semakin membuat dia tertekan. Apalagi MH juga kerap menerima tuduhan yang tidak berdasar dari kedua atasannya. MH beberapa kali dituduh melakukan pencurian di lingkungan kerja. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Ketika sebuah kepercayaan yang diberikan selama beberapa tahun justru berujung pada pengkhianatan yang sangat tragis. Pada tahun 2026, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada seorang pria yang tega menghabisi nyawa pasangan suami istri asal Pakistan yang tidak lain adalah atasannya sendiri. Pria tersebut sempat menyimpan rasa sakit hati yang mendalam karena sering dimarahi dan dituduh mencuri oleh korban selama si pelaku ini bekerja dengan korban. Rasa sakit hati yang terus dipendam perlahan-lahan berubah menjadi dendam hingga akhirnya dia menghabisi nyawa kedua korban dengan sangat sadis di kediaman korban sendiri. Jasad korban kemudian langsung dibuang. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Akhirnya terungkap. Kapolres Bogor AKBP Wika Aradilestanto mengungkapkan bahwa aksi pembunuhan dipicu rasa sakit pelaku. Pelaku disebut kerap dituduh mencuri dan sering Mulai ke dimarahi. ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, terdapat sebuah kawasan yang dikenal sebagai salah satu daerah yang kerap menjadi tujuan untuk tempat tinggal bagi warga negara asing atau WNA, khususnya dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Wilayah tersebut adalah kawasan puncak yang memiliki hawa sejuk serta memiliki akses yang strategis. Wilayah itu kerap sekali menjadi tempat yang diminati oleh warga negara asing untuk bermukim sembari menjalankan usaha mereka. Di tengah lingkungan tersebut, tinggallah sepasang suami istri yang berasal dari Pakistan. Keduanya sudah lama menetap dan beraktivitas di kawasan itu. Pasangan ini bernama Muhammad Afzal dan istrinya yang bernama Firza Afzal. Dia sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Status kewarganegaraannya ini menunjukkan bahwa dia sudah cukup lama tinggal di Indonesia dan menjadi bagian dari kehidupan sosial di sana. Sementara sang istri, yaitu Firza, di saat itu sudah berusia 47 tahun. Dan masih berstatus sebagai warga negara asal Pakistan. Di dalam kehidupan rumah tangga mereka, pasangan ini diketahui tidak memiliki keturunan. Sehingga keduanya menjalani kehidupan sehari-hari hanya berdua saja di kediaman mereka, di Desa Citeko. Di dalam keseharian keduanya, Afzal dan Firza dikenal sebagai pasangan yang lebih banyak berinteraksi dengan komunitas sesama warga Pakistan yang juga tinggal di kawasan puncak. Aktivitas sosial mereka dengan warga sekitar tergolong sangat minim. Ditambah lagi, kondisi tempat tinggal yang cenderung tertutup membuat interaksi dengan masyarakat setempat tidak terlalu intens. Sementara dari segi ekonomi, pasangan ini menjalankan usaha sendiri di bidang perdagangan rempah-rempah. Mereka memiliki sebuah toko yang bernama AMPM Store yang berlokasi di Pasar Cisarua, tepatnya di Jalan Raya Puncak nomor 20, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Usaha mereka ini sudah berjalan selama beberapa tahun, yaitu sekitar 5 tahun lamanya dan menjadi sumber utama dari penghasilan di kehidupan mereka. Untuk operasional sehari-hari, toko ini tidak hanya dikelola oleh keduanya, tetapi juga dibantu oleh beberapa karyawan yang bertugas untuk menjaga dan menjalankan aktivitas perdagangan. Salah satu karyawan yang bekerja di toko itu adalah seorang pria yang berinisial MH. Pada saat itu, MH sudah berusia 22 tahun dan dia berasal dari Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kehidupan pribadinya, MH ini diketahui memiliki seorang pacar yang tinggal di wilayah Kabupaten Bogor juga. Tapi tidak banyak informasi di media yang mengungkapkan identitas pacarnya secara rinci. Yang jelas, karena jarak tempat tinggal yang tidak terlalu jauh, MH kerap bertemu dan menghabiskan waktu bersama sang pacar. Di dalam kesehariannya, MH dikenal sebagai sosok yang cukup rajin dalam menjalani pekerjaan. Dengan usia yang terbilang masih muda,
MH sudah mengabdikan diri untuk bekerja di toko rempah milik pasangan suami istri tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Durasi kerja yang cukup lama ini menunjukkan bahwa Afzal dan Firza cukup memberikan kepercayaan yang besar kepada MH. Tapi di balik hubungan kerja yang tampak berjalan normal itu, ada sebuah kejadian yang perlahan-lahan menimbulkan permasalahan di antara mereka. Ternyata selama 3 tahun bekerja, MH sering menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Dia kerap dimarahi oleh kedua atasannya itu, baik oleh Afzal maupun istrinya, Firza. Di dalam berbagai situasi pekerjaan, sering sekali mereka marah-marah. Teguran demi teguran yang kemungkinan dimaksudkan untuk menjaga kedisiplinan justru dirasakan oleh MH sebagai tekanan yang datang berulang kali. Awalnya MH masih berusaha menahan diri dan menerima perlakuan itu. Dia menganggap itu semua sebagai konsekuensi pekerjaan dan dia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, namun tidak menunjukkan perlawanan apapun kepada kedua atasannya itu. Namun seiring berjalannya waktu, teguran-teguran yang dia terima semakin membuat dia tertekan. Apalagi MH juga kerap menerima tuduhan yang tidak berdasar dari kedua atasannya. MH beberapa kali dituduh melakukan pencurian di lingkungan kerja, meskipun dia merasa tidak pernah melakukan perbuatan itu. Dan seiring berjalannya waktu, emosi yang dirasakan oleh MH berkembang menjadi dendam yang sangat mendalam. Mulai dari merasa dia direndahkan oleh kedua atasannya, sampai dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya. Hingga akhirnya, dendam yang dipendam oleh MH mencapai titik puncaknya. Tibalah pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026, pagi hari, MH tiba-tiba mendatangi rumah Afzal dan juga Firza dengan satu niat yang sudah bulat, yaitu ingin menghabisi nyawa dari kedua bosnya tersebut. MH tidak sedang menjaga toko. Di hari liburnya tersebut, dia merencanakan hal yang sangat keji terhadap kedua atasannya. Akan tetapi, rencananya tidak berjalan mulus karena sesampainya di rumah Afzal dan juga Firza, ternyata rumah mereka dalam keadaan kosong dan diketahui bahwa keduanya sudah berangkat ke toko mereka yang ada di Pasar Cisarua. Akhirnya, MH terpaksa mengurungkan niatnya untuk sementara. Dia pun kembali pulang ke rumah dan menunda rencana jahatnya tersebut yang sebenarnya sudah dia susun dengan sangat matang. Namun niat tersebut tidak benar-benar padam. Hanya saja tertunda. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 4 sore, MH kembali ke rumah Afzal. Kali ini, dia datang dengan persiapan yang jauh lebih matang. Dari rumahnya, MH sudah membawa sebuah senapan angin yang dia tenteng di bahu. Dan juga dia membawa sebilah golok yang dia selipkan di pinggangnya. Kedua senjata tersebut nantinya akan dia gunakan untuk melancarkan aksi. Singkat cerita, berjalanlah dia menuju ke rumah Afzal dan Firza. Sesampainya dia di rumah bosnya tersebut, dia langsung mencongkel pintu rumah itu dengan golok yang dia bawa. Setelah pintu berhasil terbuka, dia langsung masuk ke dalam rumah. Dan saat itu juga Afzal dan Firza belum pulang ke rumah dan masih berada di toko. MH di saat itu menunggu keduanya untuk pulang dari toko. Dan beberapa jam kemudian, yaitu sekitar jam 7 malam, keduanya pulang ke rumah mereka tanpa merasa curiga sedikit pun. Mereka tidak menyadari adanya bahaya yang sedang mengintai mereka di dalam rumah. Kalau Afzal dan Firza sudah pulang ke rumah. Dan di saat itu, MH langsung melancarkan aksinya. Dia memulainya dengan menghabisi nyawa Afzal terlebih dahulu. Dia di saat itu ingin membekap Afzal dari arah belakang hingga Afzal berusaha melakukan perlawanan. Dan Afzal pun berontak serta berteriak minta tolong. Ketika itu juga, MH langsung mengambil sebilah golok yang dia bawa. Dan dia mengayunkannya ke arah leher Afzal dengan sangat tragis. Sabatan pertama membuat cairan merah menyembur deras dari luka yang cukup dalam. Tidak berhenti sampai di situ. MH kembali mengayunkan golok tersebut ke arah leher Afzal sekali lagi sampai Afzal terjatuh dan tidak berdaya. Dari luka robek yang cukup dalam hingga bagian leher Afzal yang terlihat menganga, cairan merah terus mengalir deras membasahi sekujur tubuh Afzal dan juga lantai rumah. Setelah itu, MH pun melangkah ke arah Firza yang sedari awal sudah ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan diri. MH kembali mengayunkan golok yang dia bawa ke arah wajah Firza secara mengerikan. Firza di saat itu menjerit-jerit kesakitan. Dia berusaha menangkis dan melakukan perlawanan. Namun cairan merah terus mengalir dari luka robek di wajahnya. Dan MH kembali mengayunkan goloknya sampai mengenai bagian leher Firza. Seolah belum cukup untuk melampiaskan dendamnya. MH lalu menginjak-injak Firza hingga Firza tidak bergerak sama sekali. Barulah setelah itu, MH sempat terdiam sejenak. Di saat dia berhenti, dia menarik nafas panjang seolah mencoba menenangkan dirinya setelah apa yang baru saja terjadi. Di hadapannya, Afzal dan Firza, yaitu atasannya di tempat kerja, sudah tergeletak tanpa berdaya. Tidak lagi mampu memberikan perlawanan. Dia tidak yakin bahwa Afzal dan Firza sudah benar-benar tidak bernyawa. Untuk memastikan itu semua, MH kemudian meraih sebuah senapan angin yang dia bawa dari rumah. Dengan langkah perlahan, dia mengangkat senapan tersebut dan mengarahkannya ke tubuh Firza dan Afzal. Sesaat kemudian, dia langsung melepaskan beberapa tembakan ke arah keduanya.
Suara tembakan pun memecah keheningan yang menyelimuti rumah itu. Terdengar bergema di dalam ruangan, dan setelah beberapa kali melepaskan isi senapan tersebut, suasana perlahan kembali sunyi. Setelah mengeksekusi keduanya, MH kemudian berencana ingin pergi ke toko tempatnya bekerja, yaitu toko AMPM atau toko milik Afzal dan Firza yang berada di Pasar Cisarua. Di saat itu dia ingin menjarah sejumlah uang untuk kemudian dia gunakan demi bisa menghilangkan jejak. Di dalam rumah Afzal dan Firza, MH mengambil kunci toko AMPM dan kunci mobil Pajero milik Afzal. Setelah itu, MH pun keluar dari rumah tersebut dengan membawa kunci toko, sebilah golok, dan senapan angin. Mengendarai mobil Pajero milik Afzal menuju Pasar Cisarua. Sesampainya di toko, MH mengambil sejumlah uang dari dalam toko, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk menghilangkan jejaknya, MH merusak CCTV yang terpasang di toko tersebut. Dan setelah itu, MH pergi dari toko dan mengendarai mobil Pajero menuju ke rumah pacarnya di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu sobat, tidak diketahui secara rinci apakah saat itu pacarnya mengetahui perbuatan dari MH ini yang sudah menghabisi nyawa kedua atasannya. Sampainya MH di rumah pacarnya pada sekitar jam 11 malam, MH memarkirkan mobil di halaman rumah pacarnya dan bermalam di rumah pacarnya tersebut. Barulah keesokan harinya, tepat pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026, sekitar jam 6 pagi, MH kembali mendatangi kediaman Afzal dan juga Firza. Yang mana pagi itu, suasana di sekitar rumah masih tampak sepi, seolah tidak ada yang mengetahui apa yang sudah terjadi di dalamnya. Saat memasuki rumah, MH kembali melihat kedua korban yang sudah tidak bernyawa. Posisi mereka masih sama seperti saat terakhir kali dia meninggalkan tempat itu. Tapi alih-alih merasa bersalah, MH justru melanjutkan rencananya yang belum selesai. MH mengangkat jasad Afzal dan juga Firza ke dalam mobil minibus berwarna silver jenis Grand Max milik Afzal dan Firza. MH menutupi jasad keduanya menggunakan terpal dan juga karung. Kemudian MH membawanya ke daerah Kampung Pamucatan, Sesar Ciburui, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di sekitar wilayah tersebut, tepatnya di pinggir jalan dekat rumah yang terlihat kosong, MH meninggalkan mobil tersebut dalam kondisi yang tertutup. Dengan jasad keduanya yang sudah dibungkus karung dan terpal di dalamnya, MH kemudian bergegas meninggalkan lokasi dan memesan transportasi online atau GrabCar untuk kembali ke wilayah Bogor. Kemudian, sekitar jam 11 siang, MH tiba di lingkungan tempat tinggalnya, lalu bersembunyi di rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu di sisi lain, pada hari yang sama, mulai muncul kecurigaan dari rekan-rekan Afzal dan juga Firza, serta warga sekitar. Toko rempah milik Afzal dan Firza yang biasanya buka setiap hari, saat itu terlihat tertutup. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak lazim bagi mereka. Selain itu, keduanya juga tidak dapat dihubungi. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran, hingga akhirnya beberapa orang yang mengenal Afzal dan juga Firza memutuskan untuk mendatangi kediaman mereka di Desa Citeko. Sesampainya di rumah mereka, kondisi rumah itu terlihat tertutup rapat dan tidak ada respon dari dalam. Tapi kecurigaan semakin menguat ketika dari jendela rumah terlihat adanya bercak cairan merah di dalam ruangan. Menyadari adanya kejanggalan yang serius, mereka segera melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung segera melakukan pengecekan ke TKP. Sesampainya di tempat kejadian perkara, dilakukanlah pemeriksaan awal dan ditemukan kondisi rumah yang sangat berantakan. Terdapat tanda-tanda perlawanan serta bercak cairan merah di berbagai bagian ruangan. Namun baik Afzal maupun Firza tidak ditemukan di kediaman mereka tersebut. Dikarenakan kejanggalan ini, pihak kepolisian menduga adanya tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah dan penghilangan jejak. Akhirnya, polisi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan itulah, pihak kepolisian menemukan fakta bahwa 2 kendaraan milik korban, yaitu mobil Pajero dan mobil Grand Max yang biasanya terparkir di halaman rumah, tiba-tiba menghilang dan tidak berada di rumah tersebut. Selain itu, ketika pihak kepolisian meminta keterangan para karyawan dari Afzal dan juga Firza, salah satu karyawan yang berinisial MH juga tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk di lapangan, kecurigaan pun mengarah kepada MH sebagai terduga pelaku. Lalu kemudian, pihak kepolisian bergerak cepat menuju kediaman MH di wilayah Desa Batu Layang. Pada dini hari, Selasa tanggal 3 Maret 2026, sekitar jam 4 pagi, MH akhirnya berhasil ditemukan dan diamankan di rumahnya. Saat itu dia didesak oleh pihak kepolisian dan MH langsung mengakui perbuatannya tanpa adanya perlawanan. Atas pengakuan singkat dari MH, polisi menemukan mobil Pajero milik korban di halaman rumah pacar MH. Mobil itu kemudian diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, MH akhirnya menjelaskan seluruh perbuatan kejamnya. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menghabisi nyawa kedua atasannya
dan membuang jasad mereka di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan fakta tersebut, pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian di wilayah Bandung Barat untuk kemudian melakukan pencarian. Setelah menyisir kawasan itu, akhirnya polisi berhasil menemukan mobil Grand Max yang dimaksud oleh MH. Mobil itu berada di kawasan Kampung Pamucatan, Desa Ciburi, Kecamatan Padalarang. Saat dilakukan pemeriksaan, jenazah kedua korban berada di dalam mobil dengan kondisi yang mengenaskan, tertutup dengan karung dan juga terpal. Kedua jasad itu kemudian diidentifikasi sebagai Afzal dan Firza. Jenazah kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta, untuk dilakukan proses otopsi. Sementara MH sudah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat itu MH langsung diinterogasi secara intensif. Dalam proses pemeriksaan itu, MH mengungkap bahwa tindakan kejinya dilakukan seorang diri tanpa ada yang membantu. Kepada penyidik, MH menjelaskan bahwa dia sudah menyimpan rasa sakit hati terhadap kedua atasannya itu, yaitu Afzal dan Firza. Dan selama bekerja dia sering dimarahi dan dituduh melakukan pencurian. Meskipun menurut pengakuannya dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan perasaan dipermalukan serta tertekan. Dan perasaan diperlakukan tidak adil dan memalukan tersebut. Hingga akhirnya berubah menjadi dendam yang mendorong dia untuk merencanakan aksi keji. Di saat itu juga dia mengakui bahwa sebelum melancarkan aksinya, dia sudah mempersiapkan golok dan juga senapan angin, serta memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya tersebut. Polisian sebelumnya sudah mengevakuasi kedua jenazah korban dan membawanya ke rumah sakit untuk menjalani visum dan otopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan sejumlah luka serius pada tubuh kedua korban yang menunjukkan adanya tindak kekerasan yang brutal. Pada tubuh Afzal, terdapat luka yang cukup dalam akibat senjata tajam di bagian leher yang menjadi penyebab utama kematiannya. Sementara itu, pada tubuh Firza ditemukan luka yang lebih banyak, yaitu beberapa luka yang cukup dalam di bagian wajah, kepala, dan leher. Selain luka akibat senjata tajam, pada tubuh kedua korban juga ditemukan bekas luka tembak dari senapan angin di berbagai bagian tubuhnya. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pelaku tidak hanya berniat ingin menghilangkan nyawa, tapi juga memastikan kematian dengan cara yang sangat keji. Setelah seluruh proses tersebut selesai dilakukan, jenazah kedua korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan juga kerabat yang berasal dari Pakistan. Awalnya, pihak keluarga sempat mempertimbangkan untuk memulangkan kedua jenazah ke negara asal mereka di Pakistan. Tapi dengan pertimbangan berbagai faktor, termasuk waktu dan ketentuan dalam ajaran agama Islam yang menganjurkan agar jenazah segera dimakamkan, akhirnya diputuskan bahwa proses pemakaman dilakukan di Indonesia saja. Jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka di kawasan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Di rumah duka, suasana yang sangat menyedihkan menyelimuti keluarga, kerabat, serta komunitas warga Pakistan yang berada di kawasan tersebut. Kedua jenazah akhirnya dimakamkan di wilayah setempat, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus mempertimbangkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memulangkan jenazah ke luar negeri dalam waktu yang singkat. Penanganan hukum terhadap MH masih terus berlanjut. MH harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum dan pihak kepolisian menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MH memenuhi unsur tindak pidana penghilangan nyawa berencana. Hal ini didasarkan pada adanya persiapan yang matang sebelum kejadian itu terjadi. Seperti salah satunya, membawa senjata masuk ke dalam rumah korban lebih awal serta menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta didukung oleh sejumlah alat bukti yang sudah diamankan, MH dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan ancaman hukuman pidana, mati atau penjara seumur hidup atau yang paling lama adalah penjara 20 tahun. Saat ini, MH sudah diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik juga menambahkan pasal lain yang berkaitan dengan perbuatannya, seperti pasal penghilangan nyawa biasa, serta pencurian dengan kekerasan, mengingat pelaku juga mengambil uang milik korban setelah melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut. Sementara itu, keluarga Afzal dan Firza melalui kuasa hukumnya, mendorong agar MH dijerat dengan pasal yang paling berat. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh MH dinilai sangat kejam dan dilakukan secara sadar dan menunjukkan adanya niat jahat sejak awal. Pihak keluarga berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan keadilan yang setimpal bagi kedua korban. Itu dia sobat, kisah dari Afzal dan Firza, pasangan suami istri asal Pakistan yang dihabisi oleh karyawannya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kapasitas memorinya kecil, jangan khawatir. Sekarang, kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar.
Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai AirDrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah. Kalau kalian nonton dari laptop, link belanjanya ada di sini. Kalau kalian nonton pakai HP, link belanjanya ada di sini. Dan kalau nontonnya landscape, linknya ada di sebelah sini. Kalau kalian nonton dari TV, kalian bisa scan barcode ini dari handphone kalian.